Tegal dengan fasilitator Ibu Elisa Qadariyah dan pengajar praktik Ibu Roisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tembok Lor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tembok Lor, yang saya hormati rekan sejawat. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita satukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Retno Indriastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Tembok Lor, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, dalam mengikuti program pendidikan ini saya sudah mempelajari satu modul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Di dalam modul 1.4 inilah saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya Bapak Ibu, konsep dalam modul budaya positif yang sudah saya pelajari bersama teman-teman guru penggerak angkatan 7, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat, motivasi perilaku manusia, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Bagi Bapak Ibu mungkin mendengar kata budaya positif tidak asing lagi ya Bapak Ibu? Tidak ya? Apa budaya positif Bapak Ibu? Kalau menurut panjenengan? Budaya yang baik-baik. Ada mungkin pendapat yang lain? Ya Bapak setelah 5S ya Bapak, kebudayaan yang sudah diterapkan biasanya budaya 5S seperti itu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, kita mengetahui tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pemikiran, di mana tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas seorang pendidik di sini menuntun ya Bapak Ibu, bukan untuk menuntut. Biasanya kita sering menuntut anak supaya bisa ini, tapi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri, kita itu sebagai pendidik itu harus menuntun, bukan menuntut. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun
hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari menuntun itulah nanti kita akan bisa menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif yang akan kita ciptakan untuk sekolah ini. Maka tugas kita yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat yang ada dalam diri anak sejak lahir, kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, di sini Bapak Ibu pengertian dari budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tapi diyakini oleh anak-anak. Jadi tidak kebiasaan yang positif dan anak yakin bahwa itu memang perlu diterapkan, perlu ditanamkan kepada kita, kepada anak didik kita. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu arti dari budaya positif yang nantinya kita bersama-sama akan kita ciptakan di sekolah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata terdiferensiasi, pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah ya. Sebenarnya sebelumnya kita itu sering menanamkan kalau pembelajaran di kelas itu menganggap itu semuanya klasikal Bapak Ibu. Terutama saya dulu sebelum mempelajari modul 1.4 menganggap bahwa anak itu memiliki kemampuan yang sama. Namun di paradigma pembelajaran yang baru ini Bapak Ibu, kita memandang anak jangan sama, tidak diperbolehkan kita memandang anak yang sama, karena anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi itu yang dimaksud terdiferensiasi. Jadi menyesuaikan dengan kodrat anak, dengan kemampuan anak kita masing-masing. Kita tidak boleh menuntut, karena apa? Karena anak mempunyai kemampuan masing-masing. Seperti yang dari awal saya sampaikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Untuk paradigma yang selanjutnya, yaitu untuk membangun budaya positif perlu lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Secara umum, budaya positif selalu dikaitkan dengan kata disiplin ya Bapak Ibu. Kalau lingkungan ini mau budayanya positif itu tertanam, biasanya kita bilang anak itu harus disiplin, seperti ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol itu dalam menghadapi murid, kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu paradigma dalam pembelajaran sekarang ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya namanya Cobalah Buka. Di sini di dalam catatan yang saya tuliskan itu ada ceritanya Bapak Ibu. Cobalah buka. Ibaratkan panjenengan hari ini mendapatkan sesuatu yang harus Anda jaga. Jenengan punya barang ya yang perlu dijaga dengan sekuat tenaga panjenengan. Namun teman jenengan itu pengen tahu. Di sini apakah panjenengan akan memberitahu kepada temannya, apa tetap sekuat tenaga mempertahankan agar rahasia itu tetap terjaga yang ada di telapak tangan panjenengan, tetap di kepala, tidak mau teman saya maupun teman dekat tidak akan saya beritahukan, atau mungkin panjenengan akan memberitahukan karena adanya bujukan,
mungkin adanya sogokan. Jadi panjenengan ini saya kasih tahu apa tidak. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, dan paksaan teman Anda? Alasannya kenapa? Mengapa? Terus pertanyaan yang kedua, apakah Anda tetap bertahan, tetap melindungi, tetap tidak mau membuka sekuat tenaga Anda? Pokoknya ini saya tidak mau membukanya. Itu alasannya mengapa? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membuka ataukah akan menutup? Seandainya ada benda atau barang yang akan Anda lindungi, akan Anda tutupi. Kira-kira bagaimana? Mau dibuka atau mau ditutup? Oh, dibuka. Dari jawaban Ibu Titi dibuka. Ada yang mau tutup? Oh, ada yang bertahan untuk dari Bu Ida untuk menutupnya. Ibu, semuanya benar semuanya. Tergantung pada kontrol diri kita masing-masing. Karena kontrol itu dipegang oleh kita. Kita sendiri yang memegang kontrolnya. Mau buka, mau nutup. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita ingin menyampaikan kepada teman, karena mungkin disimpan sendiri, rasanya bagaimana ya ini kok kayak gini, kan tidak harus barang ya, mungkin rahasia apa, mungkin terpendam jadi pikiran. Lebih baiklah saya buka, mungkin karena sudah terlanjur dekat dengan teman itu, bisa sama-sama menyimpan rahasia, atau mungkin menutup karena ini barang tidak boleh siapapun yang tahu, hanya diri saya sendiri yang tahu, maka berusaha untuk menutup. Berarti di sini bahwa kontrol itu pada diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tahu tentang kontrol kita, budaya positif juga dikaitkan dengan kata disiplin ya Bapak Ibu. Selalu jika kita mau menerapkan budaya positif masih tidak ketinggalan dengan kata disiplin. Apa sih makna disiplin? Disiplin di sini dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun Bapak Ibu, budaya kita mengartikan disiplin itu telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menerapkan disiplin biasanya karena sudah membudaya di kita, biasanya anak itu harus patuh. Padahal dari bahasa Latin itu disiplin itu artinya belajar. Namun di dalam budaya kita itu cenderungnya sudah menghubungkan kata disiplin sehingga menjadi ketidaknyamanan bagi anak kita. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang suatu mulia. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu ternyata kemampuan dari diri sendiri Bapak Ibu, bukan karena perintah orang lain. Tapi kalau budaya kita itu sudah mengatakan kalau disiplin itu cenderungnya ke kepatuhan hingga menjadi ketidaknyamanan. Terus dari situ, dari disiplin itu kita pasti sebagai pendiri punya tujuan ya Bapak Ibu untuk menciptakan suatu budaya positif, maka perlu adanya disiplin positif. Tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya Bapak Ibu di sini bahwa disiplin itu kan tadi bukan karena kepatuhan, tapi muncul atas perintah dirinya sendiri. Sehingga muncul dari dirinya sendiri,
tapi mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan timbul dari motivasi atau dorongan dari dirinya yang dimaksud memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu karena dari luar, karena tekanan dari gurunya, bukan, tapi dari diri sendiri. Disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif ada satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar dari dirinya sendiri. Itu untuk disiplin positif yang seharusnya dapat kita tanamkan, kita terapkan kepada anak-anak, bukan karena kita yang menyuruh, tapi muncul dari diri anak. Itu yang dimaksud disiplin positif. Lah, Bapak Ibu, dari tadi kita kan sudah nilai-nilai yang dari kita hargai itu apa sih? Kok Ibu tadi selalu menyebutkan nilai-nilai dari diri kita yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Ternyata nilai-nilai dari yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif pada manusia, Bapak Ibu. Tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Mesti Bapak Ibu sudah mendengar ya nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila karena sudah belajar di pelatihan mandiri PMM ya Bapak Ibu. Nah, di situ apa saja Bapak Ibu? Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itulah nilai-nilai yang akan dicapai oleh anak didik kita, Bapak Ibu, oleh anak Indonesia, ya. Maka kita harus menerapkan disiplin positif agar nilai-nilai itu dapat tercapai. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, dari nilai-nilai itu kita dapat mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup bagaimana? Ya kita kan perlu makan, minum, papan, sandang ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk cinta dan kasih sayang, biasanya pasti Bapak Ibu tahu kebutuhan anak kok cinta dan kasih sayang. Kalau kita mau belajar dari anak, kita bisa mengetahui kebutuhan cinta dan kasih sayang itu seperti apa. Kadang anak didik kita suka cari perhatian ya Bapak Ibu. Nah di situ mungkin anak itu kurang kasih sayang dari orang tua, tapi kita tidak menyadari. Biasanya anak-anak itu cari perhatian kepada kita selalu diabaikan saja kan, mengabaikan. Padahal kita tidak tahu, oh itu ternyata kebutuhan dasar manusia yaitu cinta dan kasih sayang. Kebebasan di sini Bapak Ibu, mungkin anak itu kurang bebas karena adanya peraturan yang sering diterapkan. Peraturan yang sering diterapkan tapi tidak tahu nilai yang akan diambil dari anak tersebut. Jadi anak itu cenderung karena takut dengan peraturan yang sudah diterapkan di sekolah tersebut, tidak tahu nilai-nilai yang ditanamkan. Selanjutnya, kesenangan. Nah, mungkin anak-anak di dalam kelas kita bosan pada saat pembelajaran, tapi karena sering hanya diberi tugas, mengerjakan tugas, tapi sebagai guru biasanya kita acuh-acuh, tidak tahu pada anak tersebut butuh yang namanya kesenangan. Berarti di sini seorang guru harus tahu metode apa yang digunakan agar anak itu senang. Selanjutnya, kekuasaan. Di sini kadang ada anak yang ingin menang sendiri, sok gitu ya Bapak Ibu. Itu butuhnya adanya kekuasaan, mungkin karena selalu diremehkan oleh temannya, atau kadang gurunya tidak tahu bahwa itu punya kemampuan, tapi kadang
kan akhirnya disitulah mereka butuh kekuasaan, akhirnya suka jadi temannya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini saya sajikan sebuah kasusnya seperti ini. Ibu Susi, guru kelas 5 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Udin. Beberapa anak telah datang untuk mengeluh Udin sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira alasan Udin melakukan hal itu? Ada kadang ya Bapak Ibu kejadian seperti itu ya Bapak Ibu. Itu salah satu kasus. Di sini untuk penerapan disiplin positif yang seharusnya dilakukan Ibu Susi, seharusnya tidak langsung menghakimi, menyalahkan, bukan. Tapi di sini harus mencari tahu alasan Udin melakukan tindakan tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh Udin yang belum terpenuhi. Yang pertama, jawaban Udin karena lapar, mungkin tidak dibawakan bekal oleh ibunya. Nah, di sini berarti Udin itu perlu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Terus kalau jawaban Udin karena ia senang temannya jadi memperhatikan, nah cari perhatian ya. Berarti saya tadi sudah saya sampaikan, berarti Udin butuh kasih sayang. Nah, karena kurang perhatian, ingin diterima di kelasnya. Selanjutnya, apabila Udin merasa hebat, jawabannya karena Udin ingin merasa hebat, temannya ingin menjadi takut, biar takut semua. Berarti ini Udin perlu kebutuhan penguasaan atas kemampuan yang dimiliki. Terus selanjutnya, jika Udin merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, mungkin ibunya bawanya cuma tahu, telur sama nasi saja, sedangkan lihat temennya bawanya ayam atau mungkin ganti lagi menu, sedangkan Udin hanya itu saja, mungkin ibunya sibuk sekali. Berarti di sini kan iya, atau mungkin tidak bisa masak ya. Nah, akhirnya kan bosan. Disitulah Udin berarti kebutuhannya akan pilihan atau kebebasan. Dan yang terakhir, jika Udin senang melihat ekspresi wajahnya, mungkin wajahnya temannya jadi cemberut atau nangis, kan senang anak kadang mendawa ya. Di sini kebutuhan kesenangan. Nah, ini salah satu kasus Bapak Ibu. Mungkin kita akan menemui kasus-kasus yang lain di kelas kita ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh kasus yang sederhana, tapi kita dapat mengetahui kebutuhan dasar dari anak kita sendiri, kenapa bisa bertindak seperti itu. Dari kebutuhan dasar, maka tentu perlu motivasi, perlu dorongan. Nah, tidak asing dengan kata motivasi ya Bapak Ibu, yaitu dorongan dari kita sendiri tanpa kita sengaja atau kita sadari, tanpa sadar atau tidak sadar untuk mencapai sesuatu. Itulah motivasi. Nah, untuk perilaku, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu biar nyaman, menghindari ketidaknyamanan karena akan ada hukuman, ya. Mungkin ada peraturan datang tepat waktu. Nah, bagi anak tersebut karena selalu bangun kesiangan, asalnya peraturan itu tidak nyaman. Tapi karena takut hukuman, untuk menghindarinya, dia datang lebih awal. Nah, itu namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik. Karena datangnya dari luar, karena takut kena hukum. Berarti karena gurunya sudah membuat peraturan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dia mau belajar kayak anak kita. Kalau mau belajar, saya sendiri Bu, kadang kepada anak saya sendiri, nanti saya beliin mainan kalau mau belajar. Anak itu mau belajar, berarti itu karena motivasi dari luar atau eksternal. Lah, bagaimana yang dari diri kita sendiri? Dari diri kita sendiri, yang dari dirinya sendiri itu
menghargai nilai-nilai kebajikan. Yakin Bapak Ibu bahwa dengan seperti ini saya mendapat nilai kebajikan seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yakin di situ saya bisa jadi mandiri, saya bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Anak tahu akan nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, bukan karena faktor luar, bukan karena motivasi luar, tapi benar-benar dari diri sendiri. Itu tentang teori motivasi perilaku dari kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi saya menjelaskan motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ternyata konsep disiplin itu ada yang di identitas gagal. Dengan identitas, kenapa disiplin kok gagal sih? Ternyata identitas gagal itu salah satunya hukuman Bapak Ibu. Berarti kalau hukuman itu gagal bagi kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukuman itu ternyata menyakitkan. Menyakitkan bagi siapa? Bagi yang dihukum, terutama bagi anak didik kita yang kita beri hukuman. Terus tidak nyaman, menjadi anak tidak nyaman. Murid menjadi takut ya, seringnya kan jadi takut kalau kita beri hukuman, bukan menjadi, mungkin hanya sesaat Bapak Ibu diberi hukuman hanya sesaat berubah, tapi besok bisa mengulangi lagi. Itu yang namanya hukuman. Memaksa, hukuman itu sifatnya memaksa. Karena apa? Peraturan yang sudah diciptakan akhirnya terpaksa, bukan dari diri sendiri. Karena adanya peraturan takut dihukum, akhirnya terpaksa memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Di sini maksudnya Bapak Ibu, karena takut hukuman, jadi murid biasanya berbohong ya Bapak Ibu demi tidak mendapatkan hukuman. Akhirnya lebih menyembunyikannya, berbohong atas kesalahannya. Biasanya dia bukan saya, padahal dianya sendiri. Itu karena adanya hukuman. Terus murid menjadi rendah diri. Itu identitas gagal dari konsep disiplin, yaitu salah satunya hukuman. Terus yang kedua penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan ternyata itu juga identitas gagal. Kenapa? Karena tidak efektif Bapak Ibu. Kita selalu memberikan penghargaan. Anak itu akan selalu melakukan sesuatu karena ada penghargaan, ada imbalan. Akhirnya itu termasuk identitas gagal. Merusak hubungan. Misalkan kita kalau di akhir pembagian rapot semesteran kita memberikan peringkat 1 mendapat hadiah gitu ya Bapak Ibu. Nah yang tidak mendapat ternyata itu iri Bapak Ibu. Contoh besarnya coba kalau kita memberikan tepuk tangan bagi yang sudah maju, beri tepuk tangan. Yang tidak diberi tepuk tangan aslinya itu iri Bapak Ibu. Kita pernah merasakan apa tidak sebagai murid dahulu? Pernah ya kita iri dengan temannya kalau satu anak atau dua anak kita diberi penghargaan oleh gurunya. Kita sebagai teman masa kok itu saja sih yang diberi, saya kok tidak gitu ya. Mematikan kreativitas. Maksudnya di sini anak itu sudah melakukan seperti itu aja, sudah mendapat penghargaan, sudah dapat pujian dari guru, maka dia tidak akan berkembang lagi Bapak Ibu. Karena seperti ini aja sudah mendapatkan penghargaan, apalagi saya melakukan lebih baik. Dia tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Mengerjakan seperti ini aja sudah dapat, gambar seperti ini aja, gambarnya sudah ini sudah dapat pujian dari bu gurunya. Mungkin itulah yang dimaksud penghargaan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking Bapak Ibu. Kita di rapat kita sudah tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata sistem ranking itu termasuk identitas gagal. Pernah ya kita iri dengan temannya kalau satu anak atau dua anak kita diberi penghargaan oleh gurunya. Kita sebagai teman masa kok itu saja sih yang diberi, saya kok tidak gitu ya. Mematikan kreativitas. Maksudnya di sini anak itu sudah melakukan seperti itu aja, sudah mendapat penghargaan, sudah dapat pujian dari guru, maka dia tidak akan berkembang lagi Bapak Ibu, karena seperti ini aja sudah mendapatkan penghargaan.
mengerjakan seperti ini aja udah dapat gambar seperti ini aja, gambarnya sudah ini udah dapat pujian dari bu gurunya. Nah, mungkin itulah yang dimaksud penghargaan memaktikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, Bapak Ibu. Kita di rapat kita sudah tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata sistem ranking itu termasuk identitas gagal. Nah, jadi bagi yang tidak dapat ranking, dia mungkin di rumah dapat kena marah orang tuanya, malu, ya. Apalagi tadinya peringkat 2 jadi peringkat 3. Nah, di situ termasuk disiplin dalam identitas gagal. Merampas hak menghargai dirinya, Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu, yang dimaksud merampas hak menghargai dirinya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan anak didik kita bisa membaca satu kalimat, terus besoknya lagi sudah mampu satu kata, terus satu kalimat. Biasanya kita sebagai guru kan, wah kamu sekarang udah hebat ya. Padahal sebenarnya dia sudah mendapat penghargaan dari dirinya sendiri karena sudah berusaha dari dirinya sendiri. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan Bapak Ibu. Kita memberikan penghargaan, kita misalkanlah saya sendiri. Saya juga belajar dari modul ini Bapak Ibu. Anak saya sendiri, nanti kalau kamu bisa ini, Ibu belikan es krim, belikan mainan. Sebenarnya itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak itu sudah mendapatkan penghargaan dari dirinya sendiri, dia sudah berusaha bisa. Kenapa harus diberi penghargaan oleh orang tuanya atau oleh gurunya? Nah, itu yang identitas gagal. Selanjutnya Bapak Ibu, ada identitas yang sukses, disiplin, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Kita sudah tidak asing dengan kata konsekuensi ya Bapak Ibu. Ini konsekuensi di sini penguatannya hanya jangka pendek Bapak Ibu. Karena anak didik kita sudah adanya peraturan yang sudah diterapkan. Jadi hanya ingatnya peraturan. Pada saat melakukan itu dia ingat konsekuensinya, tapi pada tidak ingat dia akan melakukannya lagi. Jadi hanya jangka pendek. Perlu monitoring berlanjutan. Di sini Bapak Ibu, saya berikan contoh. Misalkan murid panjenengan di kelas tiba-tiba melupakan air. Nah, terus sebagai guru kita kan pasti langsung tanya ya. Berarti kan apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Di situ perlu monitoring apakah dia akan segera mengelapnya, apa akan membiarkan saja. Itu berarti kita perlu monitoring konsekuensinya bagaimana kalau kamu menumpahkan air gitu. Terus stimulus atau respon. Stimulus, ayo kita biasanya kan ayo itu diberesin, dipel gitu ya Bu. Lah nanti responnya anak itu akan ngepel. Berarti itu konsekuensinya kalau melakukan kesalahan dari contoh yang saya berikan. Murid menghormati peraturan karena ini sudah adanya peraturan. Jadi murid itu hanya menghormati peraturan karena sudah ada peraturan yang dibuat. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini Bapak Ibu, maksudnya anak itu kalau tahu konsekuensinya, karena guru hanya yang bertanya duluan terus melakukan kesalahan ditanya, kamu kenapa? Kok bisa menyenggolkan itu, menyenggolkan air sehingga tumpah gitu ya? Itu kan anak biasanya iya Bu, apa sengaja, apa emang disengaja, apa tidak disengaja. Terus apa yang akan kamu lakukan? Gitu kan? Seharusnya kalau anak itu sebenarnya tanpa ditanya seperti itu, mungkin anak itu akan minta maaf kalau tidak sengaja, minta maaf kepada temannya. Terlebih dahulu mesti akan mengucapkan minta maaf, bukan balesin dulu. Disinilah yang dimaksud kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena gurunya dulu yang nyuruh untuk membersihkan. Coba
tadi kamu menumpahkan, ya Bu, saya akan minta maaf karena saya salah. Kan anak itu pasti timbul minta maaf, tapi kadang kan kita, ayo sudah minta maaf, kamu salah gitu ya. Nah, sebenarnya dari diri anak sendiri. Itu identitas sukses yang pertama, yaitu konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Wah, kata baru ya, baru mendengar ya, restitusi. Saya juga pertama kali mempelajari modul 1.4 ini. Apa sih restitusi? Nah, restitusi itu ya konsep disiplin dengan identitas sukses atau berhasil. Bedanya dengan konsekuensi di sini, murid itu kalau di dalam restitusi, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi bukan karena peraturan, tapi dia lebih tahu nilai-nilai yang diyakininya, yaitu bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dengan menumpahkan air, dia tuh langsung salah, dia tuh akan bertanggung jawab. Dia akan membersihkannya, dia akan segera minta maaf karena tahu apa yang harus dilakukannya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi di sini fokusnya pemecahan masalah. Lalu seandainya dia akan melakukan masalah lagi, dia tahu cara memecahkannya karena sudah tahu perilaku dari tanggung jawab nilai-nilai yang diyakininya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia langsung akan minta maaf karena tahu apa yang dilakukannya. Terus restitusi itu juga ada teori kontrolnya. Tadi kontrol itu dari diri kita sendiri ya yang megang. Maka di sini tahu akan, oh iya, saya yang salah, saya yang akan segera meminta maaf. Nah, jadi dia tahu. Di sini juga berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Kalau tadi memang sengaja, Bapak Ibu, yang menumpahkan air itu sengaja, berarti kebutuhan dasar mungkin dia mau akan kesenangan, biar temennya marah atau apa. Berarti dari kebutuhan dasar dia kalau sengaja menumpahkan. Kalau tidak sengaja, di sini dia langsung akan segera minta maaf. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini jelas ya, dengan tahu dia bersalah akan segera minta maaf. Itu Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua restitusi. Kalau menurut Bapak Ibu lebih yang mana yang bagus untuk diterapkan? Iya, bagus Bu Luti berarti menyimak dengan sangat baik sekali. Di sini yang lebih bagus kita terapkan adalah disiplin dengan identitas sukses yang restitusi, karena dari diri anak sendiri ya, bukan dari dorongan orang luar atau dari guru, tapi dari diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mendengar kata restitusi. Restitusi itu apa? Ternyata restitusi itu menurut dosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi yang pertama Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, di sini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dari kesalahan yang sudah pernah, dia akan tahu kedepannya kalau punya masalah, dia akan tahu kesalahan yang dia lakukan, bagaimana caranya. Jadi bukan menebusnya, tapi untuk memperbaiki. Terus memperbaiki hubungan. Dari ciri-ciri restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi di sini bedanya dengan peraturan kan terlalu maksa. Tapi kalau di restitusi ini, gurunya akan, apa yang akan kamu lakukan? Jadi tawaran. Jadi anak itu akan tahu, oh iya Bu, saya akan minta maaf, saya akan bertanggung jawab. Seperti itu tawaran. Menuntun, melihat ke dalam diri. Nah, jadi dengan tadi kita sebagai guru menuntunnya. Bagaimana? Itu makanya kita menuntun. Kita bertanya kepada anak, anak akan tahu sendiri jawabannya. Itu menuntun. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi dengan
anak itu menumpahkan, kita dapat tahu sebenarnya dia itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja, emang apa sih yang dibutuhkan? Kenapa dia sengaja menumpahkan air? Oh, apakah dia pengen karena dia sengaja karena pengen kesenangan, atau mungkin kebebasan, atau mungkin karena penguasaan biar dia dibilang paling pandai di situ. Terus fokus pada karakter. Nah, karakter di sini bukan tindakan, karakter dari anak itu. Apakah anak itu akan tanggung jawab? Nah, disitulah karakter yang tertanam dalam diri anak tersebut. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini di restitusi itu akan tertanam dengan kuat untuk solusi yang akan dilakukan anak tersebut jika melakukan kesalahan. Itu Bapak Ibu tentang ciri-ciri restitusi. Selanjutnya ini ada contoh Bapak Ibu biar semakin konkret. Saya berikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus yang mungkin sering kita temui ya di kelas kita. Murid sering tidak mengerjakan PR. Sering ya Bapak Ibu? Sering. Yang saya lakukan biasanya yang ini Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah awal saya belum mempelajari modul 1.4, belum mengikuti calon guru penggerak, saya sering menanamkan yang hukuman. Ternyata hukuman tadi identitas gagal ya. Kalau murid sering tidak mengerjakan PR, biasanya kalau kita seorang penghukum beri hukuman, itu biasanya langsung kamu hari ini tidak mengerjakan PR lagi, udah lari lapangan 10 kali. Atau 2 kali gitu ya. Terus guru biasanya lebih marah-marah dan anak menjadi takut. Tapi kalau konsekuensi di bedanya di sini Bu. Guru memberikan konsekuensi biasanya kamu tidak mengerjakan PR, ya udah nanti istirahat dikerjakan ya. Atau nanti kamu keluar dulu sana mengerjakan PR di luar. Itu konsekuensi. Kalau tidak guru itu tegas. Konsekuensi itu guru tegas. Ini juga saya pernah melakukannya. Tegas dan menghormati peraturan. Terus yang ketiga, restitusi. Untuk kasus yang sama ya Bapak Ibu. Kalau di restitusi ini saya lagi mau mencoba Bapak Ibu, sudah saya cobakan. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa tertanam pada diri anak. Di sini restitusi ini guru harusnya menanyakan keyakinan kelas ya atau dirinya dengan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, biarkan dia menjawab apa alasannya, terus keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Dia jadi tahu dari dirinya sendiri, bukan kita selalu memberikan hukuman atau ancaman seperti itu. Jadi biar anak itu memberikan kebebasan merdeka untuk menyampaikan, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru terbuka mendengarkan, jangan hanya langsung kita ngomong terus, tapi biarkanlah anak didik kita berekspresi, menyampaikan unek-unek yang ada di dalamnya, kenapa dia melakukan seperti itu. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu untuk restitusi. Contohnya sudah jelas ya Bapak Ibu untuk membedakannya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar kata hukuman, ya, konsekuensi. Maka kita akan tahu 5 posisi kita, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya mah jujur aja Bapak Ibu, saya yang sering saya lakukan sebelumnya adalah yang ini ya Bapak Ibu. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan yang mendekati ya teman. Tapi seringnya sebagai pembuat orang bersalah dan penghukum. Di sini nanti Bapak Ibu akan tahu tentang
kontrol kita, diri kita selama kita mengajar sebagai apa. Nah, untuk lebih jelasnya saya bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata penghukum membuat merasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena terdorong dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan teman, pemantau, dan manajer termasuk identitas yang berhasil dan sukses. Tapi teman dan pemantau itu dari luar juga, yaitu motivasi eksternal. Sedangkan yang manajer itu nilai kontrolnya motivasi dari diri atau internal, motivasi internal. Kita bahas dari penghukum Bapak Ibu. Kalau penghukum, guru itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyindir. Itu kalau penghukum. Anak akan tersakiti kalau jadi penghukum ya Bapak Ibu. Tapi kalau membuat merasa bersalah, biasanya banyak ceramahnya, banyak berceramah, ya, mengatakan seharusnya ibu sangat kecewa, sehingga anak itu merasa bersalah. Terus teman, kalau teman biasanya membuat alasan untuk muridnya, dekat dengan murid, tapi sebenarnya yang menyalahkan. Walaupun punya masalah, dekat dengan murid, tapi ada kata-kata menyalahkan, tapi bedanya dekat dengan murid. Pemantau biasanya menghitung dan mengukur, dicatat siapa hari ini yang berangkat awal, siapa yang datang lebih awal, yang terlambat siapa, nanti yang lebih awal dapat bintang. Itu pemantau. Kalau yang manajer itu lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Terus guru berkatanya bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan ya. Lebih kejam ya. Biasanya guru itu kelihatan galak. Kalau penghukum. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah, ibu capek, ibu pusing, gitu ya. Di situ, iya, pusing, gitu. Karena mungkin muridnya terlalu sekali, udah dibilangin terus-terusan, pusing ibu ngadepin kamu, biasanya kan gitu ya. Ini ternyata kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi kalau teman biasanya, ayolah lakukan demi ibu, kamu gak kasihan sama ibu apa, gitu ya. Biasanya seperti itu. Masa kamu tidak mau? Kan kamu pernah ibu bantu. Itu biasanya teman seperti itu. Jadi anak itu menganggap juga akhirnya sebagai teman. Kalau pemantau, ayo peraturannya apa? Ingat tidak? Jam segini harus berangkat sekolah. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau manajer itu akan bertanya, ayo Nana, yakin tidak apa yang sudah kita sepakati bersama? Keyakinannya apa? Apa yang harus kamu perbaiki untuk masalah ini? Jadi guru itu menuntut anak untuk anak itu biar menemukan solusinya. Selanjutnya, hasilnya bagaimana? Kalau kita sebagai penghukum, hasilnya anak akan menjadi memberontak. Biasanya berontak terhadap kita karena selalu dihukum. Terus biasanya juga bisa menyalahkan orang lain. Bukan bu, bukan saya, dia, seperti itu ya. Karena merasa dihukum terus, berbohong tuh. Terus kalau membuat merasa bersalah, dia akan berbohong juga, menyangkal karena untuk menutupi biar tidak disalahkan oleh gurunya. Terus kalau teman ketergantungan bu, di sini maksudnya kalau tidak ada guru itu dia akan wah hari ini saya melakukan ini, nggak ada guru itu yang biasa membela saya. Jadi dia akan ketergantungan sehingga anak itu tidak ada pembelanya karena sebagai teman. Terus kalau pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau itu anak itu akan taat jika ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya dia kembali lagi itu pada posisi pemantau. Tapi kalau manajer mau ada gurunya maupun tidak ada gurunya karena dari diri menguat ya, muat dari pribadi. Jadi dia bukan karena orang lain, maka dia ada guru atau tidak akan melakukannya dengan baik.
Itu kalau manajer. Terus bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu apa ya Bu? Dunia berkualitas, di mana dunia itu sesuatu di dalam dunia itu kita ingin orang-orang yang kita sukai apa benda atau orang itu ada di situ. Jadi di dalam dunia berkualitas apa yang kita pengenin, apa yang kita sukai harus ada di situ. Itu namanya dunia berkualitas. Nah, kalau di dalam hukum guru itu tidak ada dalam dunia berkualitas. Kenapa? Lah sudah murid itu bagaimana mau meletakkan di dalamnya? Wong sudah setiap hari dihukum, terus itu kan guru penghukum. Jadi tidak ada di dalam dunianya dia. Guru itu ibaratnya jadi musuhnya. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia guru berkualitas. Ini kalau sebagai teman itu guru ada di dalamnya. Sedangkan teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena saling ketergantungan ya Bapak Ibu. Jadi penting. Terus murid di dalam posisi kontrol pemantau ya Bapak Ibu, di dalam dunia berkualitas murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dalam dunia berkualitas. Karena apa? Karena adanya peraturan ada di dalamnya, tapi karena peraturan. Sedangkan di dalam dunia berkualitas ini murid sendiri yang ada di dalamnya, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas, bukan karena gurunya, karena dirinya sendiri. Selanjutnya dari kata murid bagaimana biasanya? Biasanya biarkan saja, nanti juga bu guru marah-marah lagi. Biasanya kan kalau dihukum seperti itu ya seorang murid. Kalau membuat orang bersalah, biasanya maaf ya bu, maaf gitu. Murid merasa bersalah sih karena disalahkan oleh gurunya terus. Kalau teman, jadi kalau teman yang akan dikatakan murid seperti ini, saya pikir bapak ibu atau ibu itu teman saya. Kamu anggap temannya. Terus kalau pemantau, nanti saya dapat apa ya? Karena saya berangkat lebih awal. Wah, nanti saya terlambat, nanti saya dapat hukuman ini. Itu kalau posisi kontrol dari pemantau yang dikatakan oleh murid. Tapi kalau manajer, kalau dia terlambat, dia akan bagaimana ya saya terlambat lagi? Apa yang akan saya lakukan ke depannya ya? Dia akan seperti itu. Jadi dia akan berpikir mencari solusi yang terbaik. Terus dampak pada murid. Dampaknya kalau penghukum akan diulangi lagi kesalahannya. Tapi kalau merasa bersalah, murid itu menjadi rendah diri. Sedangkan teman itu tidak mandiri Bapak Ibu. Murid itu menjadi tidak mandiri, ketergantungan. Kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah karena dirinya. Kalau manajer ini dampak bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Bapak Ibu biar semakin jelas, ini ada video saya lihatkan untuk membedakan penghukum dan ini posisi penghukum ya Bapak Ibu, biar tahu perbedaan. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
membuat orang salah. Contoh yang kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, selanjutnya Bapak Ibu posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, yang keempat ya Bapak Ibu posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, yang terakhir sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Ya, demikian ya Bapak Ibu contoh konkret dari 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa budaya positif adalah terakhir dari apa yang akan kita tanamkan, akan kita terapkan. Tapi dimulai dengan adanya peraturan kelas, di mana kita menciptakan peraturan kelas. Tapi setelah peraturan kelas, Bapak Ibu, kita harus menyepakati membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas setelah terbentuk peraturan kelas, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diambil bersama kesepakatan dengan murid bersama-sama anak sehingga yakin akan nilai-nilai yang akan diyakini oleh anak-anak kita dan sehingga akan tertanam dalam diri anak. Setelah anak-anak tahu keyakinan kelasnya, maka akan menciptakan lingkungan positif. Nah, lingkungan positif inilah yang menjadikan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Tadi apa sih bolak-balik tentang keyakinan kelas? Ternyata keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang benar-benar disepakati secara umum, Bapak Ibu. Ya, kalau peraturan kan lebih spesifik, tapi kalau keyakinan kelas ini itu secara umum, nilai-nilai secara umum yang diyakini oleh anak tersebut. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dalam diri, dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu kan hanya jangka pendek saja, tapi kalau udah yakin akan tertanam seterusnya sampai tua nanti, itu akan tertanam terus. Pembentukan keyakinan kelas, caranya bagaimana? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Nah, abstrak yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Selanjutnya yang terakhir, bersedia meninjau kembali benar-benar keyakinan kelas itu tertanam apa tidak, anak itu bisa memahami apa tidak. Jadi ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jangan hanya membuat sekali, tidak ada peninjauan, harus ditinjau terus. Ini untuk membedakannya Bapak Ibu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Contoh ya Bapak Ibu, ada peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya setelah memakainya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi kan lebih rinci, lebih umum ya Bapak Ibu, lebih universal. Jadi yang diyakini, yang diingat anak itu keyakinannya, bukan peraturannya. Peraturan memang tahu anak karena sudah ditulis di depan dinding atau tempel dinding, tapi keyakinannya harus ditanamkan pada anak dan anak itu tahu akan keyakinan yang harus diterapkan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, yakin bahwa itu merupakan salah satu menghormati orang lain. Anak yakin kalau mengganggu itu termasuk perbuatan yang tidak baik, sehingga perlu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi tidak akan melakukannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini nilai kebajikannya yaitu komitmen.
Saya komit bahwa peraturan itu saya harus menjalaninya. Saya sudah menyepakatinya dari awal. Berarti komitmen karena nilai yang sudah diyakininya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini yakin anak jika berkelahi itu menyangkut keselamatan baik diri maupun kepada temannya. Itu yakin menghormati orang lain, keyakinan yang diyakini, nilai-nilai yang diyakininya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Itu juga dia yakin bahwa narkoba itu mengganggu kesehatan, bahwa tidak pantas dilakukan menggunakan narkoba. Walaupun sudah ada peraturannya, tapi keyakinannya itu ada. Oh, ini mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini anak yakin dengan antri dia melatih kesabaran. Gunakan masker. Waktu pandemi anak-anak kita seringnya kita ngomong peraturannya bagaimana menggunakan masker kan? Tapi seharusnya kita tanamkan ke anak bahwa menggunakan masker itu demi keselamatan mereka, kesehatan mereka. Jadi anak itu bukan karena peraturan, tapi benar karena untuk kesehatan dirinya sendiri. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ada peraturan seperti itu, tapi dia tidak tahu kenapa dilarang seperti itu. Padahal ada nilai kebajikan yang harus dituju, yaitu demi keselamatan. Kadang guru kan melakukan peraturan tanpa dijelaskan nilai keyakinannya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Kita membuat peraturan, kadang tapi anak tidak tahu nilai yang terkandung di dalamnya karena kurang adanya kita penyampaian ke murid tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi saya kemarin melakukannya anak-anak bareng-bareng. Saya sampaikan beberapa nilai yang harus diyakini, peraturan yang sudah saya terapkan, apa nilai yang harus diyakini. Jadi anak itu paham. Oh, datang lebih awal, datang tepat waktu Bu. Berarti apa yang kamu yakini dari datang tepat waktu? Menjadi anak yang tanggung jawab Bu, menjadi anak yang komitmen. Oke, betul. Terus Bu dilarang mencontek. Oh, peraturan dilarang mencontek. Di situ anak akan yakin nilai apa yang kalau dilarang mencontek. Anak menjawab mandiri Bu, percaya diri. Oke, bagus. Berarti itu nilai yang kamu yakini bahwa tidak mencontek. Dilarang mencontek itu kamu jadi anak yang percaya diri, jadi mandiri. Di situ Bapak Ibu. Jadi berapapun anak mau menyampaikan keyakinan kelas, kita terima, kita tampung, nanti kita kesepakati bersama-sama. Dan tadi langkahnya seperti tadi, kita tinjau kembali dalam waktu ke waktu, jangan hanya sekedar awal saja, tapi kita tinjau apakah anak-anak benar tertanam dalam diri anak apa tidak, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Kalau tadi panjenengan sudah mendengar kata restitusi, sekarang ada segitiga restitusi, yaitu salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Di mana segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini melalui segitiga restitusi ternyata membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif tertanam, terus memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Itulah segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Konsep disiplin positif salah satunya yaitu yang sukses restitusi. Tapi kita kenal segitiga restitusi yaitu salah satu cara memperbaiki kesalahan murid kita agar bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya yaitu
Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti tadi saya sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Tahap yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ya Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas biar anak tenang, karena anak itu kalau melakukan kesalahan biasanya ada rasa takut, rasa pokoknya kita melihat ekspresi anak itu kan kayak ketakutan bagaimana gitu ya Bu, karena melakukan kesalahan. Maka kita stabilkan dulu. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak akan lebih, oh ternyata saya salah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena ada kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut, distabilkan dulu biar tenang anak. Terus selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak-anak stabil. Oh, bapak gurunya juga pernah. Bukan berarti kita membela dia, tapi biar stabil dulu pikirannya, tenang dulu. Biasa kalau anak didik kita melakukan kesalahan langsung kita pojokkan kan tambah emosi. Bukan semakin tenang tapi tambah emosi. Tapi kalau dengan cara ini anak akan tenang. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi, yang kalian lakukan. Kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata pada saat kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tinggal pilih yang mana sesuai dengan situasi yang dialami pada anak didik kita untuk menyelesaikannya. Langkah selanjutnya ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak kita stabilkan, kita langsung, padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Misalkan memecahkan kaca atau memukul temannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu dari kebutuhan dasar manusia tadi. Pasti anak itu melakukan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu langkah dari tindakan yang salah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Karena sudah dibuat kesepakatan kelas, maka di sini kita bisa tanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang kamu telah sepakati bersama, yang kamu yakini? Apa bayangkan tentang kelas kita yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Disitulah anak akan memberikan jawabannya, memberikan solusinya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi bukan dari gurunya, tapi muncul dari dirinya sendiri yang dinamakan motivasi intrinsik. Disitulah segitiga restitusi yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan dari anak didik kita dalam melakukan suatu kesalahan. Itu langkah-langkahnya ada 3 ya Bapak Ibu. Ini contohnya Ibu dalam saya menerapkan segitiga restitusi. Gimana kabar Mbak In hari ini? Baik. Mbak In tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Tadi Mbak In berangkat sekolah dari rumah jam berapa? Jam 7:15 baru datang ya. Baru dari rumah apa baru datang? Baru datang. Mbak In tahu sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 pas. Menurut Mbak In tadi Mbak In datangnya terlambat apa tidak? Terlambat. Kalau terlambat menurut Mbak In perbuatan yang baik apa tidak? Tidak baik ya. Ibu maklumi bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan seperti Mbak In tadi. Ibu juga pernah Mbak In. Dulu Ibu juga pernah datang terlambat dalam mengikuti kegiatan ya. Sekarang Ibu mau tanya kenapa Mbak In bisa datang terlambat? Oh tidurnya kemalaman. Tidurnya semalam jam berapa? Jam 11. Karena apa kok sampai jam 11? Karena nonton TV ya. Sekarang sudah diingat kembali kesepakatan kita
ya keyakinan waktu itu kan ibu membuat keyakinan bersama teman-teman satu kelas ya, kelas 5 kita harus meyakini apa yang menurut Baim nilai yang harus diyakini pada diri kita yang sudah disepakati ya Pak. Ingat aja apa itu komitmen itu apain? Nah, pinter. Ternyata ini kalian bagus ya, bahwa kita harus komitmen. Itu nilai yang sudah kita sepakati bersama ya, bahwa komitmen itu adalah usaha menjalankan kewajiban kita yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, untuk itu menurut Baim komitmen itu penting apa tidak? Penting. Kalau penting, bagaimana caranya agar Baim tidak terlambat berangkat ke sekolah? Bangun harus lebih awal ya, bagus. Kalau harus bangun lebih awal, berarti kira-kira Baim nanti mau tidur jam berapa? Karena harus bangun lebih awal. Jam 8 harus sudah tidur ya. Diingat udah buat jadwal kegiatan harian ya Baim ya. Harus lebih awal, bangunnya jangan kesiangan. Itu salah satu usaha yang akan dilakukan Baim ya. Nanti Baim akan mulai kapan untuk melakukan bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal ya, agar tidak kesiangan ya. Kapan akan dilakukannya? Mulai hari ini, bagus. Mulai hari ini, nanti malam Baim harus ingat tidurnya jangan terlalu malam, tidak boleh banyak nonton TV terlalu larut malam ya. Ibu doakan Baim akan menjadi anak yang lebih baik mulai dari sekarang ya Baim. Ya, silakan Baim boleh kembali ke kelas. Ya, itu salah satu contoh yang sudah saya terapkan, langkah-langkah segitiga restitusi ya Bapak Ibu, di mana saya melakukan langkah segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid saya sendiri karena sering datang terlambat. Dari disitulah kita tahu alasan kenapa terlambatnya. Terus akhirnya anak itu akan memperbaiki. Itu bukan dari saya yang meminta, tapi dari diri anak itu sendiri muncul ingin memperbaikinya. Solusinya bagaimana? Dia muncul dari diri sendiri, bukan karena perintah saya. Jadi bukan bukan dorongan dari luar, bukan motivasi dari luar, tapi benar-benar dari diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Di situ maksud Bapak Ibu untuk melaksanakan segitiga restitusi, di mana dengan langkah tersebut insya Allah disiplin positif di sekolahan ini akan tercipta sehingga membentuk suatu budaya positif yang akan tertanam di sekolah kita tercinta ini. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya pahami dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo Bapak Ibu kami persilakan. Oh ya, monggo buat. Untuk melakukan segitiga restitusi itu, apakah langkah-langkahnya harus berurutan atau boleh secara acak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang diajukan oleh Bu Alma, apakah langkah-langkah segitiga restitusi itu harus berurutan atau boleh diacak? Dan di situ karena tadi langkah dari segitiga restitusi ada langkahnya. Dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu di segitiga restitusi itu kalau melakukannya harus berurutan. Karena apa? Karena langkah pertama kan kalau anak
sudah saya jelaskan, kalau anak kena masalah, otomatis dia punya rasa takut. Lah, kan kita perlu menenangkan dulu. Kita menenangkan emosinya, tenangkan dulu. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah anak itu stabil, tenang, maka kita bisa melakukan tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Mesti anak akan menjawab. Dan kita juga bisa melakukan meyakinkan kepada anak bahwa kita juga pernah melakukan hal semacam itu. Jadi anak itu akan merasa, oh, saya tidak hanya saya yang salah. Nah, setelah kita tahu anak itu melakukan kesalahan, selanjutnya kita tanyakan keyakinannya. Jadi secara berurutan ya, Bu Alma, sudah jelas Bu Alma. Jadi biar langkahnya itu urut, ya memang harus urut sesuai dengan segitiga restitusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validitas yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah anak yakin, tentu anak akan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu berarti saya yakin bahwa nilai itu belum tertanam pada diri saya sendiri. Anak akan mengerti, itu maksudnya. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Kalau cukup, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan bekal kita untuk menjadi seorang pendidik yang bisa menuntun anak menjadi lebih baik, sehingga budaya positif ini bisa tertanam di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Kita bareng-bareng, kita berkolaborasi bersama, insya Allah mampu. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Saya Aliana, kelas 5 dari SD Negeri Tembok Gelap. Selama ini, Guru telah memasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman bersama Guru membuat kesepakatan keras dengan meyakini nilai-nilai kebajikan agar menjadi anak yang lebih disiplin, sehingga saya dan teman-teman merasa senang dan nyaman saat mengikuti pembelajaran di kelas. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Rahmawati, guru kelas 2, teman sejawat dari Ibu Retno Indri Astuti, CKP Angkatan 7, Kabupaten Tegal. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Ibu Retno selama menjadi guru penggerak, banyak hal yang berubah pada siswanya. Di antaranya, 1. Siswa lebih disiplin. 2. Sadar dengan sendirinya akan kewajibannya sebagai siswa baik di kelas maupun di sekolah. Yang 3, mereka lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Bu Retno dan siswanya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif dapat tercipta. Pada akhirnya, dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi kepada Ibu Retno, karena hal tersebut merupakan suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.